Halo semua, balik lagi dengan Kukles Hobby. Di video kali ini kita akan melakukan figur periode roundup episode yang ke-46 untuk figur-figur yang periode di Notes bulan Juni, week 3 dan 4. Dan ini adalah list dari figur-figur yang akan saya bahas di video ini. Mudah-mudahan menarik buat kalian ya. Seperti biasa, untuk figur-figur yang saya nggak bahas, tapi mungkin menarik buat kalian, saya akan taruh figur-figur tersebut di akhir video. Mari kita lihat figur pertama yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama, dari Spy Family, kita lihat Nendoroid Anya Forger Winter Clothes version dan juga Nendoroid More Face Swap Anya Forger. Di sini selain figurnya saya mau include juga untuk face swapnya ya, karena banyak mukanya lucu-lucu, kalian bisa lihat. Di sini Anyanya dengan Winter Clothes, dan mungkin kita akan lebih lihat Anya dengan Winter Clothes ini di movie Spy Family Code White ya. Dan ada juga face swapnya Anya Forger di sini. Jadi mungkin jika even kalian nggak beli figur yang ini dan kalian sudah punya Nendoroid Anya yang sebelumnya, saya rasa lumayan worth it juga untuk beli face swapnya Anya Forger, karena face swapnya lumayan dapat banyak, dan selain banyak juga menarik untuk face part yang didapat dari face swapnya ya. Jadi menurut saya ini lumayan menarik untuk figur dan face swapnya. Lalu dari Hell's Paradise Jigokuraku, kita lihat Nendoroid Gabimaru dan Yamada Simon Sagiri yang DX version. Yang pertama kita lihat adalah Gabimaru ya dulu. Di sini partsnya mungkin bisa dibilang gak gitu banyak ya. Selain ada face part dan ada pedang, ada juga efeknya. Efeknya ada 3 ya sepertinya. Overall I think is quite a nice looking figure, dan partsnya lumayan gak gitu banyak. Yang sisa Giri ini yang DX version. DX versionnya dapat scene yang dimana dia lagi bat dengan rambutnya yang diban. Jadi ini adalah DX version inclusion ya. Di luar itu dia juga dapat pedang dan face part yang lumayan menarik. I think DX versionnya menarik buat Sagiri ya. Dari Eurocamp kita lihat Nendoroid Rishima dan Nadeshiko Kagamihara yang school uniform version. Jadi jika kalian sudah lihat banyak figur-figur Nendoroid Eurocamp dengan yang camping outfit mereka, kali ini kita lihat Shirin dan Nadeshiko di school uniform version. Saya sendiri lebih prefer yang camping outfit, tapi di sini banyak face part dan extra parts yang lumayan menarik, baik untuk Rin ataupun Nadeshiko. Jadi mungkin jika kalian sudah koleksi yang dengan camping outfit, kalian boleh consider ini juga, purely karena face part dan extra part yang dapat menurut saya cukup menarik, dan kalian bisa lihat di sini ya. Jadi overall I think figur ini dua-duanya cukup menarik, dan menurut saya penampilan juga sudah bagus. Dari Jujutsu Kaisen kita lihat Figma Toge Inomaki. Ini menyusul beberapa Figma Jujutsu Kaisen yang kita sudah lihat rilis sebelumnya. Di sini si Toge Inomaki secara penampilan menurut saya sudah cukup bagus di sini. Kalian bisa lihat ada look yang berbeda ya, dengan yang bagian colornya itu bisa di zip up dan dibuka juga. Tapi sepertinya partsnya lebih dikit dari yang kita dapat dari Nendoroidnya si Toge Inumaki. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga buat kalian untuk beli figur ini. Tapi secara penampilan menurut saya figur Figma Toge Inumaki ini bagus. Tapi mungkin secara parts nggak sebanyak Nendoroid si Toge Inumaki ini. Lalu dari Mind Dress Up Daring kita lihat seperti scale figure Marin Kitagawa yang swimsuit version. Ini menurut saya juga sudah kelihatan bagus banget ya, dan even kalian nggak nonton animenya pun pasti kalian pernah lihat image si Marin dengan yang memakai swimsuitnya ini. Dan di sini di scale figurnya overall secara penampilan sudah bagus. Kalian bisa lihat dari sculpting dan painting, dan secara warnanya sudah bagus untuk Marin dan untuk swimsuitnya juga. Dan pose di sini lumayan sensual atau posenya. Overall sesuai dengan swimsuit versionnya. Overall I think this is quite a good looking figure dengan penampilan yang bagus. Lalu yang terakhir dari My Hero Academia kita lihat Super Situation figure Izuku Midoriya dan Eri. Ini adalah pose diambil dari salah satu scene yang di episode 4 yang dimana si Deku melawan Overhaul. Di sini mungkin secara base kelihatannya bagus banget, tapi saya kurang gitu suka dengan efek-efeknya si Deku di sini ya. Dan overall secara penampilan sih untuk figurnya sendiri, baik untuk Deku dan Eri-nya sudah kelihatan bagus di sini, dan base juga bagus. Mungkin yang saya kurang suka hanya efeknya aja. Tapi di luar itu, secara pose dan penampilan menurut saya sudah kelihatan bagus untuk figur Eri dan Deku ini ya.
Oke, sampai sini aja untuk figur periode runner-up kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figur-figur yang saya bahas di video ini? Mudah-mudahan menarik buat kalian ya. Seperti saya sudah bilang di video announcement saya sebelumnya, saya sedang liburan, jadi mungkin untuk beberapa video yang saya bikin ini dan unboxing dan review Nendo the Doll mungkin agak lambat uploadnya dan agak lama, gak seperti pacing dari biasanya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Dan let me know dari figur yang saya bahas di video ini mana yang menjadi favorit kalian dan mana yang sudah kalian pre-order. Let me know down in the comment ya. Untuk next video tentu saja akan unboxing dan review untuk Nendo the Doll dari Bloodborne. Ditunggu ya. Untuk figur-figur yang saya nggak bahas tapi mungkin menarik buat kalian, saya akan taruh di outro setelah ini. Dinonton videonya sampai habis ya. Seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.